Film ini berlatar tahun 1945 di sebuah pulau kecil bernama Amrum, Jerman saat Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Kita diperkenalkan dengan seorang anak berusia 12 tahun bernama Naning. Di usia segitu, bukannya bermain, tapi Naning justru berburu anjing laut, memancing dan bekerja di ladang. Semua itu dilakukan demi satu hal, membantu keluarganya bertahan di tengah kelaparan. Ayahnya adalah seorang perwira Jerman yang masih berada di medan perang, sementara ibunya adalah pendukung fanatik Nazi. Suatu hari, Naning bersama temannya Herman bekerja di ladang milik Tessa. Berbeda dengan kebanyakan orang, Tessa ini benci banget sama Hitler. Setelah selesai bekerja, mereka melihat Kroger lewat membawa rombongan pengungsi. Dengan nada kesal, Tessa berkata, "Semua ini gara-gara Hitler." Naning pun terkejut mendengarnya. Pulau itu kini semakin padat. Jumlah pengungsi bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari warga aslinya. Karena kelaparan, anak-anak Jerman di sana hanya bisa menatap kentang dan susu yang dibawa Naning dan Herman. Bagi mereka, makanan itu bukan sekedar bekal, tapi sesuatu yang sulit didapat. Naning dan Herman pun harus bekerja keras hanya untuk membawa pulang sedikit makanan. Kemudian di rumah Hille, ibu Naning terlihat sedang asik bermain piano bersama Bibi Ena. Naning yang baru tiba memberitahu apa yang dia dapat hari itu. Mereka nampak senang, namun karena lagi ngidam, ibu pengen banget makan roti putih dicampur mentega dan madu. Di masa seperti ini, keinginan kecil terasa mewah, dan Naning berjanji akan bekerja lebih giat lagi. Di perpustakaan saat Herman mau meminjam buku, Naning cerita soal karya tulis ayahnya sambil menunjukkan foto rumah di Hamburg. Rumah itu dibom setelah keluarganya pindah ke Pulau Amrum. Di sana Herman baru tahu, oh ternyata Naning bukan asli warga Amrum. Ketika sedang makan malam, tiba-tiba aja Naning bertanya, sebentar lagi perang berakhir, kapan ayah pulang? Karena Hille pendukung berat Nazi dan kabar kekalahan Jerman mulai menyebar, dia marah dan malah mengorek siapa orang yang memberitahu berita itu. Yakin pasti ini si Tessa, Hille menyuruh Naning, laporkan dia ke Tuan Schneider, seorang pemimpin kelompok lokal Nazi. Dianggap keterlaluan, Bibi Ena memaksanya masuk kamar. Kau butuh istirahat. Dinasehatin baik-baik, Hille malah nuduh Ena pengkhianat. Mendengar ibu ditampar, Naning langsung kaget. Di tengah malam, dia membuka sebuah kotak kayu. Di dalamnya ada pisau unik. Ia ambil, lalu pergi keluar untuk mencari angin segar. Di tengah jalan, lagi asik ngeliatin burung hantu, datang seorang nelayan bernama Sam Gangster. Saat nunjukin pisau itu, Sam tahu namanya pisau gigi paus milik Paman Theo. Dari situ, Naning mulai penasaran tentang Paman Theo yang kabarnya tinggal di Amerika. Theo adalah sepupunya ibu. Setelah itu, di tengah malam bukannya pulang, dia malah terus main ke pantai. Lagi asik main, dari jauh Naning ngelihat seorang pilot terdampar dan begitu mendekat, ternyata sudah menjadi mayat. Besoknya saat pergi ke sekolah, melihat anak-anak pengungsi dibully, Naning ikutan ngatain, tapi malah didorong Richard karena Naning juga pengungsi dari Hamburg. Hamburg, Herman yang gak berani ngebela cuman bilang, jangan hiraukan, Richard itu bodoh. Sepulangnya ke rumah, ibu menunjukkan album foto lama. Dari situlah Naning tahu dia sebenarnya lahir di Hamburg, namun tetap keluarganya berasal dari Amrum. Ibaratnya pulang kampung bukan ngungsi. Naning pun sedikit lega sampai sebuah foto terjatuh. Dan ternyata itu foto Paman Theo bersama kekasihnya. Di saat menanyakan nama gadis itu, ibu malah diam, lalu pergi sambil menggendong si adik kecil, seolah ada yang ditutup-tutupi. Suatu hari saat bekerja di ladang, Tuan Schneider datang. Dia melarang Tessa mempekerjakan Naning. Naning adalah anggota muda Hitler. Anak-anak seperti dia seharusnya disiapkan untuk rezim, bukan bekerja sebagai petani. Tessa dituduh merusak moral. Dia marah, Naning pun langsung diusir.
Di saat pulang terlihat murung, Bibi Ena tahu dan menyuruhnya mengambil air. Di luar terdengar suara pertengkaran dan di sanalah semuanya terungkap. Ibu sendiri yang melaporkan Tessa kepada Tuan Sahnider. Tak lama kemudian lewat siaran radio terdengar kabar mengejutkan. Hitler telah tewas. Hille tiba-tiba mengalami kontraksi. Dan setelah bayi itu lahir, sejak kabar kematian Hitler, dia mulai berubah. Sepanjang malam, Hille membiarkan bayinya menangis. Naning yang khawatir mencoba menenangkan sang adik. Dengan alasan supaya paru-parunya kuat, ibu malah bilang, biarkan bayi itu menangis. Sebelum keluar, Naning diminta membawa semua makanan yang ada di kamar, karena yang ibu inginkan hanya roti putih dengan mentega dan madu. Demi ibu, keesokan harinya Naning pergi ke toko roti. Ia menemui Paman Tewe, seorang pembuat roti yang hanya memiliki satu tangan, tapi sangat ahli ngaduk-ngaduk adonan. Namun sekarang roti putih sudah langka, tepung gandum hampir tidak ada. Katanya semua dipasok ke rumah sakit untuk menghentikan pendarahan para tentara. Tanpa banyak pikir, Naning ngebut pergi ke rumah sakit menemui dokter. Awalnya ditolak, tapi setelah dibujuk dan hanya meminta sedikit, akhirnya berhasil mendapatkan tepung, lalu balik lagi ke tempat Paman Tewe. Melihat cuman seuprit, rotinya pasti kecil. Lagian gak cuman tepung, Tewe pun membutuhkan telur. Pulang ke rumah pas ngambil telur, kepergok Bibi Ena. Dia marah dan minta dikembalikan sambil bilang, lain kali jangan memakai sepedaku tanpa izin. Habis dimarahi, tahu hari itu ibu belum makan. Naning makin cemas. Tak mau menyerah, keesokan paginya saat mau pergi, di depan rumah ketemu Herman. Dari situlah diketahui Naning sudah 2 hari bolos sekolah. Kemudian dia pun pergi ke padang rumput mendekati sekawanan angsa hingga menemukan satu sarang dengan telur di dalamnya. Induknya diusir dan Naning mulai mengambil telur-telur itu. Hawap! Teka! Merasa kasihan ke induk angsa, ditinggallah 1 butir, sisanya ia bawa lalu diuji dengan air. Jika tenggelam, berarti masih bagus. Jika mengambang, sudah tidak layak. Kemudian untuk mendapatkan madu, Naning pergi ke peternakan lebah. Bunga heather belum mekar, jadi sulit menghasilkan madu. Ini juga memakai air gula, tapi sekarang gula sedang langka gara-gara Laut Utara dikuasai Inggris. Naning pun berjanji akan mencari gula asalkan mendapat sedikit madu. Di jalan, dia akhirnya kepergok Bibi Ena bolos sekolah. Saat tahu alasannya hanya demi roti, mentega, dan madu, Ena langsung marah. Ibumu butuh daging bukan roti, sekarang pergi tangkap kelinci. Naning terdiam karena gak tahu caranya dia menemui Herman yang pandai berburu. Mereka pun pergi ke padang rumput. Di sana, Herman melihat burung merpati hutan. Di dekat situ ada sarang kelinci. Begitu mulai menggali, dan benar aja 2 ekor kelinci berhasil ditangkap. Mereka lalu menemui kakek Herman yang bernama Arjan, meminta bantuan untuk mengolah kelinci itu. Tapi Arjan nolak. Dia sedang sibuk mengasapi ikan untuk dijual. Di sana Naning sedih sambil bilang, beberapa hari ini ibu susah makan. Merasa gak enak hati, Arjan mau mengajarkan cara memotong kelinci. Setelah diberi instruksi, meskipun takut, Naning berhasil menyelesaikannya. Di belakang saat mencuci tangan, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kabel mengarah ke bawah meja dan menemukan sebuah radio yang disembunyikan. Saat Arjan hendak menjelaskan, Herman larang sambil bilang, Naning itu anggota pemuda Hitler. Dia tidak khawatir, ini bukan alat komunikasi, hanya untuk mendengarkan musik, tapi musik dari Amerika. Arjan mulai bercerita tentang mimpinya pergi ke New York mengikuti jejak keluarga Naning, yakni Paman Theo. Bahkan putra Arjan yang laki-laki sudah tinggal di sana, yang kini menjadi tentara Amerika. Mendengar itu, Naning jadi tahu Paman Theo dan kakek Arjan bukan pendukung Nazi. Malamnya ketika berkumpul di meja makan, Ena bersulang dan menyebut Naning sebagai pemburu kelinci terbaik. Pujian itu membuat ia senang, tapi ibu tetap murung.
Ena menyuruhnya makan. Bayimu butuh susu. Namun Hille malah bilang, tanpa Hitler, bayiku tidak punya masa depan. Mendengar itu, Ena geram. Ia mengambil foto Hitler, lalu dibakar. Begitu Hille marah dan mengusirnya, Ena tetap cuek. Setengah rumah ini milikku, kalau mau kau aja yang pergi. Keesokan paginya, niat pergi ke sekolah karena kepikiran ibu yang susah makan. Tanpa izin, ia mengambil sepeda milik bibi Ena lalu pergi ke rumah Paman Ono yang jaraknya cukup jauh, ada di samping pulau, jalur yang hanya bisa dilintasi saat air sedang surut. Sesampainya di sana, awal ketemu, sikap Paman Ono nampak aneh. Dia pendukung Nazi sama fanatiknya dengan ibu. Sejak kematian Hitler, semangat hidup mereka seolah ikut mati. Naning meminta gula, tapi Ono hanya punya sedikit dan ada syaratnya. Dia harus mengucapkan semboyan Sumpah Pemuda Hitler. Naning pikir Hitler sudah mati dan itu tidak ada gunanya. Dia pun nolak dengan alasan harus pulang sebelum laut pasang. Paman Ono marah dan gak jadi ngasih. Dengan terpaksa, Naning ucapkan semboyan itu. Dalam perjalanan pulang, Naning harus kembali melintasi laut. Tapi kali ini, air mulai naik. Dia tahu di bawahnya ada pasir hisap. Namun tetap nekat nyebrang, yang pelan-pelan malah tenggelam. Untung jago berenang. Naning akhirnya sampai di tepian. Gula masih ia pegang erat, tapi sepeda bibi Ena hilang, hanyut terbawa air. Begitu sampai di rumah, Naning langsung ngaku sepeda bibi Ena hilang. Namun, saat tahu ia pergi jauh itu demi mendapatkan gula, Ena tidak marah. Dia justru khawatir, apalagi di sana ada pasir hisap. Gimana kalau sampai celaka? Sebelum ketahuan ibu, dia segera mencuci dan menjemur seragam. Keesokan paginya, gula itu ditukar dengan sedikit madu. Tapi karena belum dapat mentega, dia nekat datang ke tempat Tessa, mau ikut kerja lagi. Malah diusir. Naning pun ngaku salah gara-gara nanya ke ibu soal kabar perang selesai dan kapan ayah pulang. Urusan jadi panjang. Tessa pun akhirnya luluh. Mendengar butuh mentega, Tessa sebenarnya punya, tapi harus ditukar pakai uang atau barter barang. Tak kehabisan cara, Naning pergi menemui Sam gangster. Kebetulan, Sam sedang butuh orang untuk menirukan anjing laut. Imbalannya 2 ekor ikan asap. Naning pun setuju. Di pinggir pantai mereka mulai berburu anjing laut. Naning jadi umpan supaya hewan itu mendekat. 1 ekor berhasil terpancing. Dalam perjalanan pulang, di atas perahu, Naning tiba-tiba bertanya soal Paman Theo. Sam pun bercerita, Theo pernah punya kekasih Yahudi bernama Ruth. Saat Ruth hendak ditangkap oleh tentara Jerman, Theo sempat meminta bantuan pada ayah Naning karena dia petinggi Nazi, tapi ditolak. Akhirnya Ruth dibawa ke kamp konsentrasi, sementara Theo memilih pergi menjadi pemburu paus dan menetap di Amerika. Mendengar itu, Naning terdiam. Masa orang tuanya tega terhadap Paman Theo? Setelah menerima 2 ekor ikan asap, Naning tetap tidak percaya. Dia bilang ke Sam, "Kau pembohong." Pas mau pulang, di tengah jalan Naning dikejar anak-anak pengungsi. Ikan itu langsung dirampas. Tadinya ikan itu mau ditukar dengan mentega, tapi sayangnya gagal. Di malam hari, Naning jadi kepikiran lagi ucapan Sam. Ia melihat kembali foto Paman Theo dan sadar gadis di sampingnya adalah Ruth. Pikiran itu terus terbawa sampai ke dalam mimpi. Di sana ia bertemu Paman Theo. Wajahnya kecewa. Naning berteriak bahwa ia tidak bersalah atas apa yang dilakukan orang tuanya. Tapi Theo tetap marah. Baginya setiap melihat Naning akan teringat luka itu. Begitu bangun, tiba-tiba sedih, lalu masuk ke kamar ibu untuk bertanya soal itu. Karena sedang tidur, pas mau keluar, ibu manggil, nyuruh tidur di pangkuannya. Naning pun diam, ia tidak jadi bertanya dan menikmati belayan ibu.
Keesokan paginya, karena belum mendapat mentega, ia nekat menyeberang lagi ke rumah Paman Ono. Saat sampai, suasana terasa aneh. Dia masuk dan langsung terkejut. Di dalam, Paman Ono sudah meninggal mengakhiri hidupnya sendiri. Naning panik. Dia tutup pintu lalu bergegas ke dapur. Berhasil menemukan mentega. Tiba-tiba, pintu yang tadi tertutup terbuka sendiri. Langsung kabur kocar-kacir. Setelah berhasil menyeberang, Naning melihat dua pengungsi, Oscar dan Mary, hingga balik lagi ke arah laut yang saat itu mulai pasang. Oscar mengejarnya, ia malah tenggelam karena gak bisa berenang, dan Mary cuman bisa teriak histeris. Oscar! Dengan susah payah, akhirnya Oscar dapat diselamatkan. Dulu mereka sempat merebut ikan asap milik Naning, tapi kali ini mereka gagal dan kena batunya. Mentega itu pun akhirnya berhasil dibawa pulang. Singkat cerita, roti sudah jadi dan hasilnya kecil banget. Lalu Paman TW beri hiasan bunga, sekedar tanda perang telah berakhir. Jerman sudah menyerah. Sepulang dari sana, orang-orang mulai menurunkan bendera Nazi. Di tempat lain, keluarga Herman justru merayakan pesta kemenangan. Naning sempat diajak bergabung, tapi dia nolak, memilih pulang, masuk ke rumah, dan mulai nyiapin sesuatu untuk ibu. Makanan yang selama ini dia impikan, roti putih dengan mentega dan madu. Setelah selesai dan ketika dibawa ke kamar ibu, dalam hati Naning pasti ibu seneng. Dengan enteng Hile bilang, simpan aja di dapur. Dia keluar dan disimpan di meja dekat kedua adiknya bermain. Saat balik lagi ke kamar, karena merasa gak tahan, Naning langsung nangis. Bukannya dipeluk, ibu justru marah. Kita kalah perang karena orang cengeng sepertimu. Naning! Wegen Heulsusen wie dir haben wir den Krieg verloren. Reiß dich zusammen, hast du das verstanden? Sei ein Mann! Setelah suasana mereda, ibu nyuruh ambil roti itu kembali. Tapi saat keluar, malah dimakan Maker. Naning geram dan langsung menghajar Maker kayak orang kesurupan. Untung ibu keburu datang. Besoknya, wajah Maker babak belur. Dia, Naning, dan ibu pergi ke toko daging untuk menukar kupon makanan. Mau nuker ke Jens, si pemilik toko itu, dia malah bilang setelah Jerman kalah, kupon itu sudah tidak berlaku. Semua harus dibayar dengan dolar ataupun sterling Inggris atau bisa juga barter. Mendengar itu, Hile bingung. Selama ini dia hanya mengandalkan kupon. Jens lalu menyinggung Paman Theo yang tinggal di New York. Kenapa tidak minta kirim uang dari sana? Hile tak menjawab dan nyuruh anak-anak menunggu di luar. Barulah di sana ia memohon supaya bisa ngutang dulu. Jelas Jens tolak. Begitu keluar toko, malah nekat nyuri sosis lalu buru-buru pulang. Namun sayang, aksinya ketahuan Jen sampai orang-orang pada ngeliatin. Lass mich los! Lass mal! Blätter zurück oder ich rufe die Militärpolizei. Di saat ibu mengeluarkan sosis yang dicurinya, Naning terdiam malu karena jadi bahan tontonan semua orang. Beberapa hari kemudian, lewat sebuah surat, kabar datang dari ayah. Ia ternyata masih hidup dan kini berada di kamp tahanan Inggris dalam keadaan sehat. Dia ingin keluarganya kembali ke Hamburg agar Naning bisa mendapat pendidikan yang layak. Hile dan Bibi Ena pun sepakat menjual rumah itu dan kembali ke Hamburg. Sebelum pergi, saat Herman mau mengembalikan buku yang ia pinjam, Naning bilang, simpan aja, anggap kenang-kenangan. Selama perpisahan itu, tak sedikit pun Naning tersenyum. Dia nampak dingin, lalu pergi meninggalkan Herman. Tak lama kemudian di tengah perjalanan, Mary mengejar kereta Naning. Di sana ia memberikan sebuah kalung, tanda terima kasih karena telah menolong Oscar saudaranya. Barulah di sana, Naning dapat tersenyum. Dan cerita pun berakhir.